Suami ingin menjilat dan menghisap bagian wanitanya. Emang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya ingin membahas gimana nih ketika ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Saking cintanya kepada istrinya, sampai-sampai ketika berhubungan intim dengan istrinya ingin mengekspresikan rasa kasih sayang dan cintanya. Suami itu sampai-sampai pengen menghisap, bahkan sampai pengen menjilat akan bagian wanitanya itu. Nah, bagaimana di dalam pandangan fikih? Apakah itu diperbolehkan? Jika seorang suami sampai mencium, bahkan sampai menjilat, bahkan sampai menghisap bagian wanitanya, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, maka untuk jawabannya itu banyak sih referensinya. Dan saya akan ambil salah satu referensi yang dikemukakan oleh salah satu ulama dari kalangan madhab Imam Maliki, yang mengatakan bahwa suami itu boleh hukumnya, tidak apa-apa. Boleh seorang suami, bahkan sampai menjilati akan kemaluan sah istrinya. Nah, hal ini dikemukakan di dalam Al-Quran. Tafsirnya akan saya bacakan dulu. Referensinya salah satu ulama dari kalangan kaum madhab Imam Maliki telah berpendapat bahwa ya juzu, boleh bagi seorang suami untuk menjilati kemaluan sang istrinya, jadi dengan lidahnya. Dan di sini nggak perlu ada keraguan seperti itu lagi. Jadi tidak hanya saja diperbolehkan dengan penisnya saja, tetapi dengan tangan suaminya pun boleh. Bahkan ini di dalam keterangan fikihnya pun jelas. Bahkan dijilati dengan lidahnya pun tidak apa-apa. Hukumnya itu adalah boleh, diperbolehkan. Karena apa sih yang seperti itu? Karena bagi suami itu harus tahu titik rangsang seorang wanita itu. Sebetulnya sih dari seluruh tubuhnya, dan ada daerah yang lebih sangat sensitif sekali di wanita itu. Ada 2 titik di daerah kelaminnya, yaitu yang dinamakan dengan G-spot dan juga dengan titik klitoris. Nah, ini harus paham nih bagi para suami. Sebetulnya titik G-spot itu di mana sih? Kalau G-spot itu sebetulnya sih dekat, sehingga tidak membutuhkan akan penis yang besar ataupun yang panjang untuk mendapatkan daerah G-spot. Jadi, G-spot itu sebetulnya sepertiga dari vagina sang istri. Jadi ke dalam dari vagina sang istri itu sepertiganya. Jadi dekat banget gitu. Nah, sedangkan di sepertiganya itu banyak sekali saraf yang terdapat di wanita di daerah tersebut. Sehingga jika sang istri dirangsang itu sangat lebih meningkatkan, akan lebih mudah meningkatkan akan gairah sang istrinya. Nah, sedangkan pada 2/3 lebih dalam selanjutnya, itu sebetulnya tidak banyak ada saraf di sana. Sehingga, kalau lebih ke 2/4 saraf di sana itu titik rangsang yang gak terlalu menggairahkan bagi istrinya. Jadi bagi suami yang belum paham, itu di mana logis lokasinya. Jadi di daerah vagina itu dalam sedikit sepertiganya. Sedangkan kalau daerah klitoris itu ada di daerah dalamnya wanita, yang kalau kita lihat secara biologis. Jadi klitoris wanita itu bentuknya seperti apa ya? Yaitu seperti kacang. Jadi bentuknya itu kecil. Tetapi jangan dikira, walaupun bentuknya itu kecil seperti biji kacang, tetapi ketika bentuk betul-betul merangsang seorang wanita tersebut oleh suaminya, maka klitoris itu bisa membesar, bahkan bisa sampai 3 kali lipatnya dari bentuk kacang tersebut. Karena di sana juga banyak saraf pada klitoris tersebut, sehingga wanita itu jika sudah kena pada klitorisnya ataupun di G-spotnya itu akan sangat bergairah sekali, sehingga memudahkan untuk orgasme sampai inzal, sampai keluar air maninya. Karena apa? Karena memang di daerah G-spot dan juga daerah klitoris yang dalamnya itu banyak sekali saraf di sana. Nah, itulah alasan kenapa buat wanita itu akan mudah bergairah. Jadi sekali lagi, hukumnya itu adalah boleh. Hanya saja mungkin ini ya, bagi seorang pemula, artinya bagi yang berawal rumah tangga. Mungkin ini agak, ya mungkin istrinya itu pasti akan kaget. Tetapi dengan
adanya terus-menerus kayak gitu, si istri itu akan bisa menikmati akan hal seperti itu juga. Boleh dengan apapun, boleh dengan tangan suaminya, ataupun dengan lidah suaminya. Hanya saja kalau dengan tangan suaminya, ingat ya, karena tekstur kulit tangan itu kan keras. Beda dengan kulit penisan suami. Sekali lagi, kulit tangan itu keras, sehingga kalau misalkan sang istri belum ada cairan yang keluar, maka akan merasa sakit jika dipegang oleh tangan suaminya. Jadi nih tips dari saya, jangan sampai dulu memegang ke daerah G-spot, apalagi ke daerah klitoris, karena itu dalam sekali. Maka istri itu sebetulnya yang tadinya harus nikmat justru nanti akan merasa kesakitan. Jadi kalau tips dari saya, itu hasrat istrinya itu harus sampai udah benar-benar sekali terangsang, sehingga ada keluaran lubrikasi. Artinya adalah ada pelumas yang memang secara normalnya itu keluar dari basahan milik wanita tersebut. Artinya ketika itu benar-benar terangsang banget. Jadi contoh awal-awal nih, kalau saya ini cocok dengan menjilati bagian wanita itu, yang mana bagian badan udah terangsang banget. Nah, ketika istrinya itu udah benar-benar terangsang banget, maka istrinya tuh pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ketika sang suaminya menjilati bagian G-spot atau menjilati bagian klitoris sang wanita. Jadi tips dari saya bagi para suami, ingat jika ingin pakai tangan itu sebetulnya wanita tidak senang. Kecuali kalau memang udah benar-benar gairahnya benar-benar memuncak sekali. Artinya basahan dari vagina wanitanya itu udah banyak, walaupun dimasuki oleh tangan itu tidak akan merasa kesakitan. Tetapi kalau misalkan dengan lidah, itu kan kulit-kulit lidah itu memang lembut, sehingga lebih nyaman dengan lidahnya daripada dengan tangan sang suami. Maaf ya, saya menjelaskan agak sedikit lebih dalam, karena takut di luaran sana yang memang kurang paham tentang hal ini. Jadi sekali lagi, di dalam hukum itu diperbolehkan, tetapi ada sebagian pendapat ulama yang dari Al-Qadhi Abu Ya, ini salah satu ulama dari madhab Imam Hambali. Yang mana kalau menurut madhab Imam Hambali berpandangan yang bahwa aktivitas tersebut itu sebaiknya itu melakukan ya penghisapan ataupun penjilatan oleh suaminya itu dengan lidahnya sebelum memasukkan penis ke dalam vagina sang istri. Jadi kalau misalkan sang suaminya itu udah memasukkan penisnya, kemudian baru melakukan titik klitoris itu, maka itu hukumnya adalah makruh, tetapi nggak diharamkan. Makruh, dan ini pun yang dikatakan oleh menurut pendapat dari salah satu ulama yang berpendapat dari madhabnya Imam Hambali. Keterangan ini ada yang bisa dilihat di dalam kitab Kasful Mukhirat yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah bil Ba'di. Di sini dikatakan bahwa boleh kita menciumi farji sang istri sebelum kita melakukan berhubungan intim, tetapi makruh jika sesudahnya. Ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Hambali. Sebetulnya tergantung sih, nanti kita juga akan memahami bagaimana gairah pasangan istri kita masing-masing. Nanti suaminya dia akan paham sendiri. Itu nggak bisa samalah, pasti di dalam berhubungan itu antara satu orang dengan orang lain. Itu pastilah mempunyai titik rangsang yang berbeda dan kesenangan yang berbeda pula. Hanya saja rata-rata seorang wanita itu bisa menikmati akan di G-spot dan juga klitorisnya tersebut jika wanita itu udah benar-benar terangsang banget. Jadi kalau belum terangsang banget, sebetulnya seorang wanita nggak terlalu seram juga. Nah, ini yang tanda kutip ini yang memang benar-benar harus dipahami oleh sang suami agar nanti seorang istri kita itu benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu. Paham ya? Ini sebetulnya sih kalau saya lihat dari saya baca referensi ini di dalam kitab Lis Abdur Rafiq. Sebetulnya sih banyak ya referensi yang memperbolehkannya. Cuma saya baca salah satu aja, ataupun di sini ada nih referensinya di dalam kitab Muhri al-Muhtad.
Al-Hajji mengutip bahwa ada nih riwayat yang mengatakan ada antara Imam Abu Hanifah dengan muridnya yang bernama Abu Yusuf. Begini nih di dalam referensinya. Abu Yusuf itu bertanya kepada Abu Hanifah, kepada gurunya, "Ya, animasihi," tentang seorang lelaki yang menyentuh ataupun yang merangsang kemaluan istrinya, dan juga sebaliknya. Maka Imam Abu Hanifah itu menjawab, "Labak sabihi," tidak mengapa. Gitu kata Imam Abu Hanifah. Dan saya itu berharap bahwa pahala keduanya itu sangat besar sekali. Ini adalah salah satu dari referensi yang menunjukkan bahwa boleh antara suami dan istri saling bersenang-senang, sehingga mendapatkan keindahan di dalam berhubungan intim. Dan itu adalah salah satu ekspresi kasih sayang suami yang ditujukan kepada istrinya. Mudah-mudahan bisa dipahami akan apa yang saya sampaikan. Jangan berpikiran negatif ya. Ingat, ini adalah ilmu yang positif, yang tertera bahkan ada di dalam kitabnya. Sekian dari saya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.